Audio Jungle. 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 Makanan bergizi untuk anak usia 9 tahun harus mengandung hal-hal berikut. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga. Makanan yang mengandung karbohidrat antara lain nasi, roti, kentang, dan juga jagung. Yang kedua adalah protein. Protein berfungsi sebagai pertumbuhan, perkembangan, dan juga mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Contoh makanan yang mengandung protein diantaranya adalah ayam, udang, dan juga telur. Yang ketiga adalah lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi. Contoh makanan yang mengandung lemak diantaranya daging, kuning telur, alpukat, dan juga kelapa. Yang keempat ada mineral. Mineral yaitu zat-zat pengatur proses-proses di dalam tubuh. Contoh dari mineral kalsium diantaranya ada susu, keju, dan juga ikan laut. Kemudian mineral yodium diantaranya ada garam. Dan yang terakhir adalah mineral zat besi. Mineral zat besi diantaranya adalah tempe dan juga sayur bayam. Yang kelima adalah vitamin. Vitamin berfungsi sebagai pengatur dan juga pelindung tubuh. Contoh dari vitamin C misalnya buah-buahan. Contoh dari vitamin B misalnya kacang merah, daging sapi. Dan contoh dari vitamin A misalnya adalah tomat, wortel, dan juga hati sapi. Berikut ditampilkan foto program selama 1 minggu dalam menaikkan berat badan Niko. Hari pertama, pada pagi hari Niko memakan nasi, ayam crispy, dan juga susu. Pada siang hari, Niko memakan nasi, udang, sayur, dan juga susu. Kemudian pada malam hari, Niko memakan nasi, telur, sayur, dan juga susu. Pada hari pertama, Niko telah memenuhi karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan juga vitamin. Karbohidrat yang terdapat pada nasi, protein yang terdapat pada ayam dan juga telur, lemak yang terdapat pada kuning telur, mineral yang terdapat pada susu, kemudian vitamin yang terdapat pada buah tomat yang ada di sayur. Hari kedua, pada pagi hari, Niko memakan nasi, botok udang, dan susu. Pada siang hari, Niko memakan nasi, nugget, dan juga susu. Kemudian pada malam hari, Niko memakan nasi, gudeg, dan juga susu. Pada hari kedua, Niko telah memenuhi karbohidrat, protein, dan juga mineral. Karbohidrat yang terdapat pada nasi, protein yang terdapat pada udang, mineral yang terdapat pada susu. Hari ketiga, pada pagi hari, Niko memakan nasi, tahu crispy, dan juga susu. Pada siang hari, Niko memakan nasi, telur, dan juga susu. Kemudian pada malam hari, Niko memakan nasi, usus, sayur, dan juga susu. Pada hari ketiga,
Niko telah memenuhi karbohidrat, protein, lemak, dan juga mineral. Karbohidrat yang terdapat pada nasi, protein yang terdapat pada usus, lemak yang terdapat pada telur, yaitu tepatnya kuning telur, kemudian mineral yang terdapat pada susu. Hari keempat, pada pagi hari, Niko memakan nasi, udang crispy, dan juga susu. Pada siang hari, Niko memakan nasi, sayur, nugget, dan juga susu. Kemudian pada malam harinya, Niko memakan nasi, botok udang, dan juga susu. Pada hari keempat ini, Niko telah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, dan juga mineral. Karbohidrat yang terdapat pada nasi, protein yang terdapat pada udang, lemak yang terdapat pada kelapa yang ada di botok udang, kemudian mineral yang terdapat pada susu. Hari kelima, pada pagi hari, Niko memakan tepo yang di dalam tepo terdapat ketupat, sayur kol, dan juga tahu. Kemudian ia juga meminum susu. Pada siang hari, Niko memakan nasi, ayam, dan juga susu. Dan pada malam harinya, Niko memakan nasi, sayur, tempe, dan juga susu. Pada hari kelima ini, Niko telah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, mineral, dan juga vitamin. Karbohidrat yang terdapat pada nasi, protein yang terdapat pada ayam, kemudian mineral yang terdapat pada susu, dan juga wortel yang merupakan vitamin A yang terdapat pada sayur. Hari ke-6, pada pagi hari, Niko memakan nasi, lele, dan juga susu. Pada siang hari, Niko memakan nasi, sayur tahu, dan juga susu. Kemudian pada malam harinya, Niko memakan nasi, ayam, dan juga susu. Pada hari ke-6 ini, Niko telah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, dan juga mineral. Karbohidrat yang terdapat pada nasi, protein yang terdapat pada ikan lele, kemudian mineral yang terdapat pada susu. Hari ke-7, pada pagi hari, Niko memakan nasi, sop, tempe, dan juga susu. Pada siang hari, Niko memakan nasi, tahu kupat, dan juga susu. Kemudian pada malam harinya, Niko memakan nasi, mie, dan juga susu. Pada hari ke-7 ini, Niko telah memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, mineral, dan juga vitamin. Karbohidrat terdapat pada nasi dan juga mie. Kemudian protein terdapat pada tempe dan juga tahu kupat. Kemudian ada mineral yang terdapat pada susu. Dan yang terakhir adalah vitamin yang terdapat pada sayur sop yang dimakan Niko. Hasil: sebelum dilakukan program, berat badan Niko adalah 20 kg. Setelah dilakukan program, berat badan Niko naik 1 kg menjadi 21 kg. Dari hasil menunjukkan bahwa program berhasil, karena berat badan Niko mengalami kenaikan sebesar 1 kg dalam waktu hanya dari 1 minggu atau 7 hari. Kesimpulan, penambahan susu di setiap makan adalah hal yang penting, karena susu dapat dengan cepat menambah berat badan. Apabila program dilakukan rutin, Niko akan mendapat berat badan yang ideal dan sesuai dengan umurnya. Sekian dari video percobaan program menaikkan berat badan dengan memberikan makanan bergizi dan ditambah dengan susu. Apabila ada yang salah, itu datangnya dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.